Halo adik-adik di Ro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari sebuah modul yang namanya adalah RTC atau Real Time Clock. Nah, jadi apa sih modul RTC ini? Modul RTC ini adalah modul untuk yang akan membantu ya, modul yang membantu kita untuk membuat sebuah sistem yang nanti akan ada real time clock-nya. Jadi ada jamnya. Jadi kamu bisa, kalau kamu tambahkan modul ini di dalam sebuah rangkaian atau di dalam sebuah robot, maka robotnya atau sistemnya itu bisa bekerja berdasarkan waktu yang kamu tanamkan di dalam ini. Jadi dia waktunya itu bisa walaupun kamu cabut baterainya atau kamu matikan powernya, dia akan terus berjalan. Jadi dia akan terus berjalan menghitung waktunya karena dia punya baterai di belakangnya. Jadi bisa bertahan cukup lama. Nah, nanti waktu kamu nyalain, maka jamnya itu akan nyala lagi. Contohnya sama seperti yang ada di komputer kamu. Kalau kamu matikan jam di sebelah kanan, itu tuh ada jam yang di dalam motherboard atau di dalam PC-nya kamu itu ada real time clock-nya. Ada clock-nya yang nanti akan mengeset waktunya. Yang kalau waktunya berubah, yang kalau ininya berubah, waktu di dalam si RTC-nya berubah, maka berubah semua settingan waktu yang ada di komputernya kamu. Nah, kalau di robot juga kita butuh, karena kadang-kadang kita butuh menyalakan sesuatu berdasarkan schedule, berdasarkan jam. Jadi misalnya kamu mau menyalakan lampu jam, misalnya nih pada saat waktu video ini dibuat, sekarang lagi jam, misalnya jam di sini jam 2:30. Misalnya kamu mau, saya mau jam 3 sore nanti lampunya nyala. Nah, tapi nanti jam 4 sore lampunya mati. Nah, kamu bisa menggunakan ini tanpa perlu kamu pantau, tanpa perlu kamu kendalikan dari jauh. Jadi cukup kamu set aja waktunya, set schedulingnya, set jadwalnya, maka dia akan bekerja sesuai dengan waktu rujukan yang ada di dalam si real time clock-nya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita akan coba melihat yang tadi Kak Abdul bilang bahwa kita akan mencoba membuat sebuah LED yang ada di sini, yang nanti LED-nya akan nyala berdasarkan waktu, berdasarkan jam yang nanti kita akan set. Nah, jadi gimana caranya? Yuk kita lihat, kita rangkai dulu ya. Kita masuk dulu ke FreeSync-nya Kak Abdul. Di sini di FreeSync-nya kabel bisa dilihat di sini untuk merangkaikan rangkaian yang tadi kita butuh satu baterai 9 volt. Lalu kita butuh Arduino Uno. Lalu kita butuh satu buah relay. Lalu ini clock nih. Di sini bisa dilihat ya, si clock itu ada tulisannya DS3231. Jadi sini ada DS3231. Dan dia punya 1, 2, 3, 4, 6 pin. Dia punya ada 6 pin. Di sini kamu bisa lihat ada 32K, ada SQW, ada SCL, ada SDA, ada VCC, ada GND. 32K itu untuk osilator. Jadi untuk dia mengenerate sebuah gelombang, kita nggak pakai. Lalu ada SQW itu juga untuk mengenerate gelombang, kita juga belum pakai untuk saat ini. Lalu ada SCL, SCL itu namanya serial clock. Nah, serial clock dan SDA itu adalah serial data. Kalau VCC untuk tegangan 5 volt dia pakainya, dan GND itu adalah ground. Nah, untuk sekarang kita hanya akan pakai SCL, SDA, VCC, dan GND-nya saja. 32K dan SQW-nya nggak kita pakai karena kita belum membutuhkan gelombang. Nah, jadi kita nanti akan pakai itu untuk di clock-nya. Lalu kita butuh satu buah LED untuk nanti kita melihat. LED ini bisa diganti sama lampu, tapi di sini kita pakainya biar gampang pakai LED dulu dengan satu buah resistor, bisa 220, bisa 1K juga boleh. Jadi untuk membantu hambatan di si LED yang ada. Oke, pertama kita ambil dulu si ininya, clock-nya, biar gampang kita putar dulu ke sini posisinya, lalu kita masukkan plug, kita tanamkan, kaki-kakinya kita
kita colok ya ke dalam si protoboard yang ada. Nah, ini kita masukin. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan kita akan pakai tadi ya, kita akan pakai cuman SCL, SDA, VCC dan GND-nya. Nah, SCL-nya itu akan masuk ke sebentar. Oke, kita akan ambil yang pertama SDA-nya. SDA-nya akan masuk ke kaki, kita bikin di A4 deh. SDA-nya connect ke A4. Di sini. A4. SCL-nya itu sini sebentar, kita benerin dulu. Oke, nah SCL-nya itu akan masuk ke A5. Oke, ini warnanya kami ganti biar kita lebih jelas. Oke. Nah, lalu yang VCC-nya itu kita bikin sama di sini biar gampang, kita satukan dulu. VCC masuk ke sini. 5 volt atau ada di sini juga boleh. Kita geser dikit. Oke, dan ada ground. Nah, ground-nya ini 5 volt. Yang ini kita, karena dia ground, kita ganti dia jadi warna hitam. Yang ini kita ganti jadi warna merah. Nah, seperti ini. Nah, jadi VCC-nya itu akan kita hubungkan ke dalam ini, ke yang warna merah. Lalu ground-nya akan kita hubungkan di bagian bawah, di warna hitam. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk clock-nya. Clock-nya sudah beres. Nah, sekarang kita punya relay. Sekarang kita akan hubungkan relay. Relay kita taruh dia di sini biar gampang. Dan kita punya LED ya. Nih, kalau relay bisa dilihat di sini hanya akan kita pakai adalah kaki VCC, GND dan IN-nya. Nah, VCC-nya seperti biasa, VCC-nya akan masuk ke dalam VCC, IND. VCC itu akan masuk di dalam tab VCC. Oke, ini kita putar. Nah, gini. VCC akan ada di VCC. Yang tengahnya adalah GND. Jadi ini kita ganti. Yang ini jadi red. Oke, dan yang ini in-nya itu masuk ke kaki A3. Yang ini masuk ke A3. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna orange. Nah, masuk di A3. Lalu kita punya LED. Kita taruh di sini aja LED-nya. Ingat LED ada anoda, ada katodanya, jangan lupa. Nah, ini kita katoda anoda. Baterainya kita pindahin ke sini. Dan kita taruh resistor di bagian sebelah sini. Di bagian katodanya. Lalu untuk positifnya baterai, itu akan kita hubungkan ke bagian sebelah sini. Jadi baterai kita rotate juga biar gampang.
baterainya kita taruh di sini. Jadi untuk positifnya di sebelah sini. Dan groundnya ditaruh di bagian tengahnya. Lalu dari bagian tengahnya kita ambil jumper. Untuk positifnya kita hubungkan dia dengan kaki LED di sini. Terhubung dengan bagian sebelah sini. Terhubung dengan relay. Ini kita beri warna merah yang sama. Lalu untuk bagian ininya, bagian LED yang satu lagi. Nah, di yang bagian sebelah sini itu terhubung dengan kaki ground dari si relaynya. Nah, ini jadi warna hitam. Seperti ini. Nah, jadi cukup segini aja rangkaiannya. Kalian rangkai sama seperti fritzingnya ya. Nah, jika sudah dirangkaikan seperti fritzing tadi, kita masuk sekarang ke dalam bagian pemrogramannya. Oke, ini Arduino IDE-nya kita. Oke, yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan dulu library-nya si RTC-nya. Jadi kita akan include huruf kecil, include, lalu ini nama library-nya ds3231.h gitu, lalu enter, lalu kita akan mengaktifkan si modul clock-nya. Jadi ds3231 namanya apa nih? Kalau di sini Kabel kasih nama RTC, real time clock. RTC-nya ada di RTC-nya diaktifkan apanya saja. Tadi kan kita udah bilang kita hanya mengaktifkan SDA dan SCL-nya. Jadi SDA, SCL. Titik koma. Lalu setelah itu kita akan const int relay. Nah, ini relaynya kita kasih, tadi kita taruh relay di A3. Titik koma. Lalu kita akan membuat sebuah variabel yang namanya variabel string. String itu artinya teks. Jadi string itu artinya mau apapun yang kamu tulis itu akan termasuk sebagai teks, sebagai kalimat. Gitu. Nah, jadi kita akan string begini. Lalu kita butuh nama hari, titik koma. Lalu kita butuh string waktu, titik koma. Lalu kita butuh string tanggal, titik koma. Oke, lalu kita pindah ke void setup-nya kita. Nah, di dalam void setup yang akan pertama kali kita lakukan, karena sekarang kita akan mengaktifkan menggunakan komunikasi serial, jadi kita akan serial.begin 9600 seperti biasa, titik koma. Lalu kita akan aktifkan RTC-nya, RTC begin titik koma, seperti ini, begin buka kurung tutup kurung titik koma. Lalu relay-nya akan kita aktifkan dia sebagai pin mode-nya adalah sebagai relay, itu adalah sebagai output titik koma. Dan kita akan membuat si relay-nya itu pertama kali itu digital write relay low. Jadi dia mati dulu. Jadi jangan langsung nyala. Oke, digital write relay low. Nah, jika sudah kita di bawahnya lagi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kamu men-set dulu jamnya. Kan tadi kamu bilang jamnya. Nah, masing-masing RTC kamu itu sudah ada jam di dalamnya, tapi bisa jadi masih belum pas dengan waktunya kamu. Nah, jadi kita butuh set dulu. Berapa sih sebenarnya jamnya? Nah, caranya adalah RTC, huruf kecil, RTC .set do, ini set do, hari sekarang, hari di saat kamu mengetik ya, hari di saat kamu mengetik hari apa, dan itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Kabel sekarang di hari Selasa, jadi Kabel akan masukin huruf besar Tuesday. Oke, titik koma.
Lalu kita akan rtc.setTime. Nah, sekarang jam berapa di saat kamu sedang mengetik supaya lebih enak. Jadi misalnya kalau di Kabdul akan set sekarang misalnya kurang lebih di 14. Ini jamnya, dia formatnya jam, menit, detik. Jadi 14.53.00. Ini kalian boleh set dan ini kalian set sesuai dengan waktunya kalian ya. Saat ini saat waktu kalian mengetiknya. Lalu kita rtc.setDate, tanggal sekarang tanggal berapa? Nah, misalnya kita akan set di sini misalnya tanggal 19 Januari. Pada saat video ini ditonton. 19 Januari 21. Gini 2021. 2021. Formatnya gini ya. Titik koma. Nah, jika sudah, kita pindah sekarang ke void loop-nya. Oke, di void loop kita sekarang masukkan di dalam string hari tadi itu hari sama dengan rtc.getDo. Tadi getDo str. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu untuk waktu sama dengan rtc.getTime str. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu setelah itu tanggal sama dengan rtc.getDate. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, setelah itu kita mau menampilkan waktunya dulu nih. Kita mau menampilkan waktu di dalam serialnya kita. Jadi kita bikin, jadi yang tadi itu, sebentar nih rtc getDate. Oh sorry, di sininya belum. getDate str. Nah sekarang kita mau nanti waktu-waktunya tuh jam berapa aja. Waktunya apa sudah benar seperti yang kita set atau belum. Nah jadi kita set di sini kita berikan serial .println. Oh sorry, .print biar kita panjang gitu ya. Hari titik koma, lalu serial .print buka tanda kutip koma titik 2 tanda kutip lagi tutup titik koma, lalu kita bikin lagi serial .print waktunya jam berapa gitu ya, titik koma. Lalu kita serial .print, kita beri tanda koma lagi, titik koma, serial .print, kali ini biar dia ini .println tanggal, titik koma. Lalu kita kasih delay per 1 detik, karena kan jam itu berjalan per 1 detik ya, jadi kita kasih delay 1000. Nah, ini nanti akan membuat kamu bisa melihat jamnya, benar nggak berjalan seperti yang kamu set. Gitu. Nah, jadi nanti kita bisa edit lagi, waktu kamu upload nanti jam berapa, jadi biar jamnya benar pas. Nah, terus kita akan coba lihat dulu deh. Kita coba lihat dulu. Benar nggak berjalan si RTC-nya? Sekarang Kak Abdul set dulu. Ini misalnya sekarang 14.56 deh. Nah, lalu kita verify. Oke, nggak ada masalah. Kita hubungkan Arduino-nya. Nah, setelah kita hubungkan Arduino-nya, lalu kita upload.
Oke. Setelah kalian upload, kalian buka serial monitor yang kalian punya. Oke, di sini bisa dilihat di serial monitornya sudah ada angka ya. Nah, di sini bisa lihat serial monitornya mengatakan bahwa hari ini adalah hari Tuesday, jamnya 14.56.31 dan terus berjalan 31, 32, 33, 34 terus, di mana tanggalnya adalah 19.01.2021. Jadi jam kalian nanti akan disesuaikan dengan berapa yang tadi kalian masukkan untuk masalah jamnya. Jadi ini akan terus berjalan walaupun kita matikan powernya, lalu kita colok lagi kita nyalakan lagi si Arduino dan semua modul ini, maka jamnya akan berlanjut. Jadi kalau kalian matikan selama 5 menit, waktu kalian masukkan, dia juga akan bertambah 5 menit. Lalu sekarang kita akan mencoba dengan schedule yang udah ada, gimana caranya kita bisa menyalakan atau mematikan si LED-nya. Kita balik lagi ke rangkaiannya kita. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini kabel gedein ya, biar gampang. Nah, lalu kita mulai masuk, kita tambahkan lagi. Kalau di sini kita kasih if. Jadi di sini kita kasih if waktu. Jadi kita mau lihat waktunya ya, karena kita mau schedulingnya. If waktu sama dengan jam berapa yang kamu mau. Jadi kalau misalnya Kak Abdul misalnya pengennya nanti di jam 3 misalnya ya, berarti di jam 15.00 Jadi Kak Abdul mau nanti di jam 3. Kalau di waktunya Kak Abdul sekarang, lalu kita buka kurung kerawal, lalu kita enter, kita mau relay itu menyalakan si LED-nya. Jadi digital write relay high titik koma. Lalu tutup kurung kelawar, kita kasih lagi if kalau waktu sama dengan 2 kali 15 misalnya 10 detik deh, kabel mode nyala 10 detik. 10 detik 00. Oh, sorry. Ini artinya 10 menit. 00 15 00 10 detik. Oke. Maka yang terjadi adalah digital write relay low titik koma tutup kurung kerawal. Nah, sekarang kita coba ini kebanyakan kurung kerawalnya, kita coba upload. Oke, setelah kalian upload, kalian buka serial monitor yang kalian punya. Oke. Di sini Kak Abdul masih ada 4 menit lagi. Oke, Kak Abdul akan coba set sesuai dengan ininya Kak Abdul ya. Kita coba cek sesuai misalnya. Oke. Kak Abdul akan set supaya tidak kelamaan. Di sini Kak Abdul akan cek 14.57. Nah, di sini kalian bisa set lagi 14.57. Lalu kita upload lagi. Nah, ini Kak Abdul set di sini 14.57.00, 14.57.10. Nah, supaya nggak lama nih Kak Abdul ganti dulu di sininya 14.56.50. Kalian bisa set sesuai dengan waktunya kalian ya, sesuai dengan waktu yang kalian inginkan atau yang kalian sedang alami sekarang pada saat menonton video ini. Nah, jadi ini udah, ini tinggal di upload, lalu kita upload. Kita upload. Oke, dan kita nyalakan si serial monitor yang kita punya. Nah, bisa lihat di sini 56, 57, 58, 59 harusnya ini nyala. Nah, di 5701 dia menyala, dia harus mati di 5710. 11-nya dia harusnya mati. Nah, seperti ini. Nah, kamu bisa mengeset
apapun dengan bantuan clock dan relay. Jadi kamu bisa nanti set lagi, nanti misalnya di jam berapa nyala lagi, jam berapa nyala lagi, jam berapa mati lagi. Itu jadi bisa. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini dengan menggunakan modul RTC atau real time clock untuk mengatur nyala dan matinya sebuah LED. Nanti LED-nya bisa kamu ganti sih, bisa kamu ganti dengan komponen-komponen yang lain, bisa lampu, bisa mesin cuci, bisa AC, bisa banyak hal. Itu yang membuat kalau kita bilang sistem namanya IoT atau Internet of Things. Kalau udah pakai Internet of Things, kita bisa mengendalikan RTC-nya nanti dengan menggunakan internet atau aplikasi. Nah, jadi sudah mulai pakai aplikasi, bisa juga kamu kendalikan si RTC-nya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan atau ragu untuk bertanya langsung kepada tim Diro, atau kalian kumpulkan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Bye!